Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna Allah wa yardahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati a'azanna wa iyyakum, kita memulai membaca syarhu kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabili Rasad lil Imami Abi Muhammad Muwaffaquddin Abdullah Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahu ta'ala. Kitab ini berjudul Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabili Rasad, ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kitab ini berisi tentang penjelasan akidah dan beberapa perkara-perkara yang terkait dengan pokok-pokok dari agama kita. Qala mualliful kitab rahimahullah ta'ala, berkata mualliful kitab, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Allamah Muwaffaquddin Abdullah ibnu Ahmad ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmud bikulli lisanin al-ma'mudi fi kulli zamanin alladhi la yakhlu min ilmihi makanun wala yusgilhu sya'nun min sya'nin jalla anil asbahi wal andadi wa tanzi'u anis sahibati wal auladi. Berkata penulis kitab Lum'atul I'tiqad, Syekh Muwaffaquddin Abdullah ibnu Ahmad ibnu Qudamah Al-Maqdisi, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati a'azmu ayyakum, kita ma'ruf mengenal makna atau terjemah dari bismillahirrahmanirrahim. Nanti akan kita terangkan. Lalu kata beliau, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Al-Mahmud, zat yang patut disanjung dan dipuji, bikulli lisanin, dengan menggunakan segenap lisan hamba. Al-Ma'bud, zat yang patut diibadahi, fi kulli zamanin, di segenap zaman dan di segenap waktu dan tempat. Alladzi la yakhlu min ilmi makan, tidak ada satu tempat pun yang kosong dari pengetahuan Allah Ta'ala. Wala yusgilu sa'nun min sya'nin, dan tidak ada satu kesibukan pun yang lalai dari pandangan Allah Ta'ala. Jalla anil asbah wal andad, Allah itu maha mulia, jauh dari sesuatu yang bisa menyerupainya, tidak ada pula tandingan baginya. Wa tanzi'u anis sahibati wal aulad, dan Allah berlepas diri dari memiliki istri dan memiliki anak-anaknya. Kita terangkan dari penjelasan ini terlebih dahulu. Judul kitab ini Lum'ah. Ikhwati al-wa'yakum, Lum'ah yang dimaksud dengan kalimat arti kata Lum'ah al-i'tiqad bisa diterjemahkan lum'ah artinya permata atau permata yang bertebaran, maka disebut dengan lum'ah. Kedua dinamakan dengan i'tiqad. I'tiqad itu jamak dari aqidatun. Maknanya adalah al-imanu al-jazimu, keyakinan yang kokoh. Kemudian al-hadi, maknanya adalah yang memberikan arahan. Ila sabili rasad, menuju jalan ar-rasad, maksudnya adalah jalan yang laisa fi syukuk, tidak ada keraguan. Jadi buku ini adalah berbagai macam ucapan para ulama ibarat permata yang bertebaran, berbicara tentang masalah pokok-pokok agama yang mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus. Summa qal, kemudian beliau bada'a fi kitabihi bismillahirrahmanirrahim. Penulis memulai bukunya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim.
Qala Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, amalan bisunnah. Perbuatan ini mencocoki sunnahnya Nabi. Fi anna basmalah atau bismillahirrahmanirrahim yubda'u biha fi kulli amrin dibalin. Karena bismillahirrahmanirrahim itu adalah lafaz atau ucapan yang seharusnya segala perkara dimulakan dengannya. Diawali dengan lafaz ini. Yakni fi kulli amrin lahu sya'nun wa ahammiyatun. Baik perkara itu dianggap oleh sebagian orang remeh, apalagi perkara itu penting. Yubda'u biha bin nutki wa yubda'u biha fil kitabati. Baik amalan itu bentuknya berupa ucapan, misalnya ceramah, atau amal itu berupa tulisan, maka hendaknya dia memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Hal penting yang perlu kita ketahui ikhwan, wa bada'allahu subhanahu wa ta'ala kitabahu Al-Quran Al-Karim biha. Kalau kita perhatikan Al-Quranul Karim, Allah memulainya dengan bismillah. Kecuali surat apa ya kawan? Kecuali surat apa? At-Taubah. Semua surat dalam Al-Quran dimulakan dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Lalu kata beliau, ikhwatul wajakum, wa kama kataba Sulaiman alaihi salam fi kitabi ila Bilqis. Bahkan sebelum Nabi diutus, ada Nabi yakni Sulaiman alaihi salam. Beliau pun memulai suratnya yang ditujukan kepada Ratu Bilqis itu dengan bismillah. Terdapat dalam surah An-Naml ayat yang ke-29 sampai yang ke-30. Allah katakan, qalat ya ayyuhal mala'u. Bilqis itu berkata, wahai sekalian para pembesar kerajaan, inni ulqiya ilayya kitabun karim. Sesungguhnya diberikan kepadaku sebuah surat. Surat ini surat yang mulia. Innahu min Sulaimana. Sesungguhnya surat itu datangnya dari Nabi Sulaiman. Wa innahu, sesungguhnya isi surat itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Isi surat itu diawali dengan lafaz kalimat bismillahirrahmanirrahim. Maka para ulama mengatakan hiya ayatun min kitabillah. Tidak ada perbedaan pendapat. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat dari Al-Quran. Li'annaha nazalat ma'al Qur'ani fa hiya ayatun min kitabillah. Karena dia diturunkan dari bagian-bagian ayat Al-Quran, maka dia bagian dari Al-Quran. Lakinnah, tapi ingat, Bismillah itu ayatun mustaqallah. Ayat yang terpisah. Alas sahih menurut pendapat yang paling kuat, Bismillah itu adalah ayat yang terpisah dari seluruh surat kecuali surat An-Naml. Saya ulangi. Bismillah itu adalah ayat yang terpisah yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dari seluruh surat yang ada kecuali An-Naml. Surat An-Naml di dalamnya ada ayat yang mengandung Bismillah. Tadi itu surat yang ayat yang ke-30. Annahu bismillahirrahmanirrahim. Isinya adalah kalimat bismillahirrahmanirrahim. Berarti satu-satunya surat yang di dalamnya ada lafaz kalimat bismillahirrahmanirrahim cuma An-Naml. Yang lainnya tidak. Timbul pertanyaan, kaifa bi suratil Fatihah? Bagaimana dengan surat Al-Fatihah? Apakah dia bagian dari apakah bismillah bagian dari Al-Fatihah ataukah tidak? Ikhtalafal ulama berbeda pendapat, halil basmalah min suratil Fatihah aula, bagian daripada Al-Fatihah ataukah bukan? Abu Hurairah berpendapat bismillah bagian daripada Al-Fatihah. Alasannya dalam riwayat Imam Muslim, ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala mencontohkan salatnya Nabi, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yani yaqra'ul basmalah fi fatihati jahriyatan wa qala hainama faragha an salati hakada.
Sami'tu wa ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fi salatihi. Beliau membaca bismillah dalam Al-Fatihah itu dikeraskan, sembari selesai salat beliau berkata, demikianlah aku mendengar dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunaikan tata cara salatnya. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan wa annal basmalata ayatun min Fatihatil Kitabi. Beliau mengatakan bismillah adalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Sanian, pendapat yang kedua mengatakan annal basmalata laisa min Fatihatil Kitab. Bismillah itu bukan bagian daripada surah Al-Fatihah. Dan ini adalah pendapat sahabat Abdullah ibnu Umar. Menakjubkan kita, dalilnya adalah hadis Abu Hurairah. Saya ulangi, ini pendapat Abdullah ibnu Umar, bukan pendapatnya Abu Hurairah. Tapi yang digunakan dalil adalah hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala an. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla idza qama al-abdu fi salati yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah azza wa jalla hamadani abdi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seorang hamba berdiri dalam salatnya lalu membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berkata, hamadani abdi, hambaku sedang memuji diriku. Wa idza qala, bila hamba itu mengatakan ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, Allah mengatakan asna ani abdi, hambaku sedang menyanjung-nyanjung diriku. Wa idza qala malik yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani abdi, hambaku sedang mengagung-agungkan diriku. Ila akhir hadis. Pendalilan hadis ini dari mana? Berkata Al-Imam At-Tabari rahimahullah taala, idza kana al-basmalatu min suratil Fatihati, kalau seandainya bismillahirrahmanirrahim adalah bagian daripada salat Al-Fatihah, la kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bismillahirrahmanirrahim fi hadzal hadis walakinna bada'a bilhamdulillah. Niscaya Nabi akan menyebutkan kalimat bismillah dalam hadis itu. Tapi ternyata di situ disebutkan bila hamba menunaikan salatnya dia membaca alhamdulillahirabbil alamin, dimulainya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga ayat pertamanya bukan bismillah, tapi apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Hada ya ikhwati a'adlu ayakum. Ini khilaf di antara para ulama. Wallahu a'lam. Warrajih, pendapat yang kuat adalah pendapat yang menyebutkan bismillah ayatun mustaqallah. Ayat yang terpisah dari semua surat kecuali tadi apa? An-Naml. Berarti dia bukan bagian daripada apa? Al-Fatihah. Tapi semua surat ada ayat bismillahnya di awalnya. Kecuali apa? Surat Al-Bara'ah. Atau kita menyebutnya surat At-Taubah. Ya akhwati a'azimu'ayyakum. Hada. Nah, kemudian ikhwati a'azimu'ayyakum. Wa qawlu bismillahi. Diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Disebut dengan bismillahi. Lihat susunannya. Bapak perhatikan kalau Al-Quran surat Al-Fatihah. Khusus bismillah. Atau surat manapun kalimat bismillah termasuk surat An-Naml tadi itu. Annahu bismillahirrahmanirrahim. Itu sebenarnya susunannya kalimatnya ba, lalu ada alif. Karena alif ini bagian dari kalimat ismun. Jadi ba, alif, sin, mim. Bacanya bi ismin. Faham? Tapi karena datang sesudah kalimat ismun itu lafdzul jalalah Allah. Untuk kemuliaan lafdzul jalalah ini alifnya dibuang. Jadi menjadi bismillahi. Berbeda dengan lafaz yang berbunyi Iqra bismi rabbik. Surat apa ya, kawan? Surat apa? Surat ayat yang pertama kali turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bapak nanti lihat Quran itu. Pada lafaz kalimat Iqra bismi rabb
Bukankah Rabb itu salah satu nama Allah? Sahih? Tapi pada lafaz kalimat Iqra bismi rabbik itu alifnya tidak dibuang. Dibiarkan dengan kalimat Iqra bismi rabbik. Tapi pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim tidak ada alifnya dan tidak boleh menambahi alif. Dan tidak dibenarkan membaca biismillahi. Itu merubah ayat Quran. Qala ulama ahli qiraah mengatakan, yakni i'til Quran haqqah. Berikan haknya Al-Quran. Wa haqqul Quran salas. Hak Quran itu 3. Ai tilawatahu tartilan. Hak Quran itu dibaca dengan tartil. Apa maksudnya dengan tartil, ikhwan? Naqra'u bitajwid. Baca dengan hukum-hukum apa? Tajwid. Maka kalau seandainya seseorang itu tidak memberikan hak Al-Quran, misalnya membacanya dengan perubahan lafaz, perubahan huruf, itu termasuk merubah Al-Quran, nggak boleh. Nah kalau misalnya lafadznya Bismi Rabbik dibaca dengan Bismillahirrahmanirrahim dibaca dengan Biismillahi, itu sudah merubah ayat, nggak boleh dalam Quran. Hukumnya haram. Berbeda dengan Iqra Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Itu boleh dibaca dengan Iqra Biismi Rabbikal ladzi khalaq. Ini menakjubkannya Al-Quranul Karim. Nah, lafaz Bismillahi itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-jar wal majrur muta'alliqun bil muqaddar. Ini susunan kalimat jar dan majrur yang di dalamnya itu ada kandungan sebuah kalimat lain tapi enggak disebutkan. Namanya kalau dalam bahasa Arab namanya takdir. Jadi makna bismillah itu apa? Kalau terjemahnya memang dengan nama Allah. Sebenarnya maksudnya adalah ketika kita mau melakukan sebuah perbuatan itu misalnya baca buku, kita awali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Ini maknanya adalah Bismillahi, au atabarruku bi Bismillahi an aqra hadzal kitabi. An aqra hadzal kitaba. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum baca buku, itu maknanya aku mencari keberkahan dengan menggunakan nama Allah sebelum membaca buku ini. Kalau Bapak berangkat bekerja, keluar rumah, apa yang dibaca? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Maka maknanya apa itu? Atabarruk bi ismillahi ta'ala an af'alu sana'atan kada wa kada. Aku mencari keberkahan kepada Allah Ta'ala dengan namanya dalam pekerjaan yang akan aku kerjakan ini. Jadi sebenarnya maknanya panjang, cuma disingkat dengan lafaz apa? Bismillah. Itu keutamaan ayat Al-Quran. Maka tiap kali kita berkata Bismillah, itu menandakan kita punya niat sesuatu. Nah kalau kita sudah memulai dengan Bismillah, Nabi mengatakan, yakni ibda bil basmalah wala taltafit. Mulailah dengan bismillah dan jangan berpaling lagi. Maksudnya, kalau Anda punya keinginan melakukan suatu perkara, Anda sudah berkata bismillah, jangan mundur. Ya, antum yang belum menikah, kalau antum mau melamar bismillah, jangan mundur. Datangi terus sampai keputusannya jadi atau apa? Tidak, enggak boleh bismillah sampai depan rumahnya, enggak jadi, batal, enggak boleh, hukumnya haram. Karena sudah meminta pertolongan dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, timbul pertanyaan, loh, kenapa kalau kita membaca surat Al-Bara'ah enggak disebutkan bismillah? Bukankah kita membaca surat Al-Bara'ah itu juga perlu mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla? Al-jawab, inna hada umur ta'budiyah. Ini perkara yang sifatnya ibadah. Wa ta'budiyah la budda ila bima ja'anillah wa rasulih. Kalau perkara itu perkara ibadah tidak bisa kita lakukan kecuali dengan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Awal kalimat surat At-Taubah itu apa ya kawan? Bara'atum minallah. Sifat tegas Allah Ta'ala, berlepas dirinya Allah dan Rasulnya dari orang-orang yang menentang dakwah Nabi. Makanya hikmahnya kenapa tidak diawali dengan lafaz apa? Bismillahirrahmanirrahim.
Hada wallahu taala alam bisawab. Kemudian ikhwati adwayakum, di sana ada lafaz kalimat Allah. Ismun mudhaf, wallahu mudhafun ilaih. Bismillahi. Ada lafzul jalalah Allah. Lafzul jalalah Allah dalam susunan kalimat ini Bapak namanya mudhaf. Apa sih mudhaf itu? Hidayat? Sesuatu yang disifati. Mudhaf, mudhaf ilaih. Dia disifati. Maksudnya apa ikhwati adillah? Artinya dia itu sumber. Sumber atau asal. Allah Subhanahu wa taala punya nama bukan hanya satu. Nama Allah berapa teman-teman? Sudah kita pelajari dalam kitab Qawaidul Muslah. Ada berapa nama Allah? Hah? Nah. Nama Allah itu tidak terhingga, hanya Allah yang tahu. Dalilnya adalah ucapan Nabi, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku meminta kepada engkau, bikulli ismin, dengan perantaraan semua nama-nama, huwa laka sammaita bi nafsak, yang kamu namakan dengannya dirimu sendiri. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang kamu turunkan dalam kitabmu. Au alam tahu ahadan min khalqik, atau yang kamu ajarkan kepada nabimu, awista sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang nama itu masih kamu sembunyikan di sisi gaibmu. Berarti nama Allah banyak. Nah, nama Allah yang banyak itu yang Nabi katakan inna lillahi tis'un wa tis'ina isman, setidaknya ada 99 nama yang harus dihafal. Itu sumbernya adalah lafzul jalalah Allah. Maka dinamakan bismillah. Bismillah ini adalah ismun mudhafun wallahu mudhafun ilaih. Lafzul jalalah Allah ini nama sumber semua nama Allah. Di mana semua nama-nama ini ngikut kepada nama Allah Ta'ala ini. Sehingga faedahnya teman-teman, enggak boleh satu makhluk pun menyandang nama apa? Allah Ta'ala. Kecuali dibentuk dalam susunan mudhaf ilaih atau jar majrur. Misalnya Abdullah, boleh. Apalagi kawan? Asadullah, Saifullah. Ini nama-nama itu menjadi nama yang Allah itu dimudhafkan dengannya. Enggak boleh tiba-tiba ada seseorang dinamai apa? Allah. Pertanyaan saya, kalau Rahim boleh enggak? Kan lafadznya Bismillahirrahmanirrahim. Boleh enggak kalau seseorang dinamain Rahim? Kalau Rahman? Rahman boleh atau tidak, kawan? Nah, qala ulama'una, kami telah terangkan di Qawaidul Muslah, tapi anda mungkin lupa ya, kawan ya. Taib. Wa amma Rahman ma yanbaghi illa lillah. Wa amma Rahim kama qala Allah azza wa jalla. Adapun nama Ar-Rahman itu enggak boleh kecuali buat Allah. Tapi kalau nama Rahim masih boleh buat manusia. Dalilnya mana? Surat At-Taubah ayat 128. Coba dibuka Hidayat. At-Taubah ayat 128. Baca ya akhi. At-Taubah itu surat yang ke-9. Ayatnya 128. Iqra ya akhi. Nah, lihat. Allah katakan bil mu'minina laqad ja'akum rasulun, telah datang kepadamu seorang rasul. Sifatnya bagaimana? Bil mu'minin, dia terhadap orang beriman. Rauf. Dia itu punya nama, dia itu punya sifat rauf. Apa rauf itu? Apa arti rauf ya, kawan? Kalau rahim maknanya apa? Penuh dengan kasih sayang. Apa artinya rauf teman-teman? Apa ya akhi? Nah, rauf itu lemah lembut. Di situ diartikan dengan apa? Santun. Rahim. Nah kan Nabi disebut dengan apa? Rahim. Maka boleh kalau ada orang dipanggil apa? Rahim boleh. Walaupun namanya Abdurrahim, kita panggil Rahim boleh. Tapi kalau Abdurrahman nggak boleh dipanggil apa? Rahman, tidak boleh. Man Rahman nggak boleh. Kalau dipanggil Maman boleh nggak, Ikhwan?
Boleh. Enggak ada maksudnya dengan nama Allah, enggak ada. Tapi kalau Rahman enggak boleh. Limadza kadzalik li'anna Rahman, karena Rahman itu maknanya dur rahmah al-wasi'ah wa ma yanbaghi illallah. Karena dia zat yang memiliki rahmat, kasih sayang yang luas sekali dan itu tidak mungkin dimiliki oleh seorang hamba. Rahmatnya itu tanpa batas, sangat amat luas sekali. Saking luasnya rahmat Allah di nama Ar-Rahman, semua makhluk Allah dapat rahmat Allah. Jika ditanyakan apakah orang kafir dapat rahmatnya Allah dari nama Ar-Rahman, jawabannya iya. Orang kafir pun dirahmati Allah dari nama Ar-Rahman. Mana buktinya? Orang kafir dapat rezeki juga di dunia. Siapa yang memberinya? Allah Ta'ala. Orang kafir merasakan bahagia memiliki istri dan anak-anaknya di dunia. Siapa yang memberinya? Allah Ta'ala. Tapi Ar-Rahim Durrahmal wasilah khasatan. Pemilik rahmat yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang khusus humul mu'min. Yaitu cuma kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Makanya ayat ini pun menyebutkan bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad itu kepada orang beriman, dia sikapnya santun dan dia bersikap kasih sayang. Seolah-olah nggak mungkin Nabi menyayangi orang kafir. Nggak ada satu dalil pun yang menyebutkan bahwa Nabi menyayangi orang kafir. Dan itu sama dengan pengikut Nabi. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah memiliki dan orang-orang yang bersama Muhammad itu punya sifat kepada orang yang ingkar kepada Allah tegas, sedangkan kepada orang-orang yang beriman apa ya kawan? Kasih sayang. Ruhama bainahum. Jadi kata-kata apa? Ar-Rahim. Maksud itu sedekah muslimakum. Allah memberikan rahimnya, kasih sayangnya itu maksudnya. Tidak mungkin kepada orang kafir. Apa contohnya? Annal kuffar la yumkinu hayaskun aw maswalahul jannah. Enggak mungkin orang kafir diberi tempat tinggal walaupun sedikit di surga, enggak mungkin. Maka Allah katakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan musyrikin dan ahlul kitab tempatnya di neraka. Maka dengan demikian Rahim, nama Allah Ta'ala Ar-Rahim, darinya ada sifat memberikan rahmat kepada orang pilihan. Pun demikian ikhwafillah. Di antara orang yang beriman ada yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kasih sayang yang lebih dibandingkan yang lainnya. Sebab itu Anda lihat banyak orang beriman, tapi enggak semua orang beriman datang mampu sholat ke masjid. Yang bisa ke masjid dirahmati oleh Allah. Banyak yang sholat ke masjid, tapi belum tentu yang sholat ke masjid bisa dapat shaf yang pertama. Oke? Yang sholat yang pertama banyak, tapi belum tentu setiap yang sholat pertama itu bisa khusyuk. Maka kasih sayang Allah yang khusus kepada orang beriman diberikan sesuai dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian penulis menyebutkan kalimat alhamdulillah, summa bada'a bilhamdu. Kemudian penulis mengucapkan lafaz kalimat alhamdulillah. Tambahan sebelum saya lupa, akhi, ucapan bismillahirrahmanirrahim ini disukai. Dilakukan untuk semua kegiatan. Maka menulis dianjurkan dengan bismillah. Jangan disingkat. Kalau mampu lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi saja menulis surat kepada Herakli, lengkap tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila idhamil Herakli. Kan begitu. Beliau nulis dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, lengkap kalimatnya. Kadang kita kalau nulis surat baik itu WhatsApp atau apapun cuma dengan cukup kalimat apa? Bismillah. Mulai sekarang dilengkapi. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tambahan, kalau itu risalah ditujukan kepada seseorang, jangan lupa ucapan salam. Sekalipun itu orang kafir. Saya ulangi, sekalipun itu orang apa? Kafir. Tapi salamnya tidak dalam bentuk ta'yin. Salamnya berbentuk mutlak. Sebagaimana Nabi menulis surat kepada Herakli dengan lafaz kalimat apa? Assalamu ala manittaba'al huda.
Kan Herakli itu bukan orang Islam. Raja mana ya, kawan? Herakli itu kita nyebutnya apa? Hercules itu loh ya, kawan. Yang di kisah-kisah itu disebutkan Hercules, namanya Herakli. Ditulis surat ke sana oleh Nabi, isinya ila idham Herakli. Allah mengatakan min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lalu kalimatnya berbunyi assalamu ala man ittaba'al huda. Semoga kesejahteraan dan keselamatan diberikan kepada orang yang mau mengikuti al-huda. Apa itu al-huda? Apa al-huda ya, kawan? Dua maknanya. Yang pertama al-huda maknanya Al-Qur'an. Karena Allah berkata dzalikal kitabu la raib fihi huda. Kedua al-huda maknanya adalah apa? Al-Islam. Li'anna al-Islam huwa huda. Karena Islam adalah petunjuk. Kata Umar, al-Islam huwal huda. Islam adalah al-huda. Ini boleh. Tapi nggak boleh dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi, nggak boleh. Bagaimana kalau berbicara? Bolehkah berbicara dengan lafaz kalimat assalamualaikum warahmatullahi yang di dalamnya bercampur antara mukmin dengan non mukmin, antara muslim dengan kafir? Jawabannya ya boleh. Jawabannya boleh. Maka sebab itu ikhwati ahlu'ayyakum, dahulu para sahabat ketika datang kepada rombongan kaum muslimin yang di sana ada Yahudi, ada Nasrani, lagi didakwai oleh kaum muslimin, maka sahabat atau Nabi datang sambil mengucapkan apa? Assalamualaikum. Karena khitabnya kepada siapa? Kaum muslimin. Ketika di sana ada Yahudi dan Nasrani tidak ada masalah. Dan Nabi tidak menambahi dengan kalimat-kalimat misalnya buat yang beragama lain, apa bahasanya, kawan? Saya lupa lah, sudah begitu ya. Enggak perlu, cukup dengan lafaz apa? Assalamualaikum. Li'anna dinal Islam, karena agama Islam ini ya'lu wa la yu'la, tinggi, enggak ada yang lebih tinggi darinya. Maka kita cukup dengan mengucapkan apa? Assalamualaikum. Faedah yang berikutnya tambahannya, kalau di sana bercampur laki-laki dengan perempuan, atau beginilah ikhwan, satu orang perempuan, salamnya assalamualaiki atau assalamualaikum. Ini perempuan ya, kawan. Atau rombongan perempuan banyak, antum mungkin mau memberikan kajian ilmiah, jamaahnya perempuan semua. Salamnya assalamualaikum atau assalamualaikum. Antum pelan banget suaranya, enggak dengar, kawan. Assalamualaikum atau assalamualaikun? Kum atau kunna? Tetap kum. Enggak diubah. Kan ini lafaz yang datang dari Nabi. Assalamualaikum. Tapi kalau mengubah, ada satu orang mengucapkan assalamualaiki, boleh tidak? Boleh. Jadi kalau kita tetap mengucapkan assalamualaikum padahal dia perempuan, apakah boleh? Boleh. Karena dhamir kum itu menunjukkan kemuliaan. Sehingga dahulu Nabi kalau melewati rombongan para wanita mengangkat tangan sambil mengucapkan assalamualaikum, bukan assalamualaikunna, bukan. Tetap assalamualaikum. Hada wallahu a'lam bishawab. Maka kalau kita masuk ke dalam rumah cuma ada istri kita, tetap lafadznya assalamualaikum, bukan assalamu alaiki. Hada wallahu a'lam bishawab. Terakhir, boleh enggak sih mengucapkan salam kepada perempuan sendirian? Atau antum nulis surat kepada akhwat, assalamu alaiki atau assalamualaikum, boleh atau tidak ya, kawan? Teman-teman ini serius nanya ini. Boleh atau tidak? Karena kan kita pasti bertemu dengan perempuan. Maka penjelasan para ulama ada beberapa keadaan. Keadaan pertama, bila laki-lakinya berombong-rombongan, tidak sendirian, maka tidak ragu lagi, ini boleh. Perempuannya sendirian, ada laki-laki rombongan mengucapkan assalamualaikum, walaupun yang mengucapkan cuma satu orang, maka ini boleh. Li'anna hadza ba'idatun 'anil fitan. Karena ini jelas jauh dari apa? Fitnah. Keadaan yang kedua, kalau kondisinya laki-lakinya sendirian, perempuannya sendirian, fi ghairi makarin ghairi khalin, bukan dalam kondisi di tempat yang sepi, maka tidak ragu lagi, itu juga boleh. Adapun yang pertama tentang bolehnya, Nabi pernah naik onta bersama dengan sahabat Ibnu Abbas melewati Asma. Nabi mengucapkan salam dan menawarkan kepada Asma naik onta. Biar Nabi yang jalan kaki, tapi Asma tidak mau. Karena Zubair sangat apa? Penyemburu. Adapun dalil tentang masalah tadi itu, karena nas yang menyebutkan tentang larangannya itu ketika berdua. Berarti yang ketiga, kalau cuman antum lewat di sebuah jalan, enggak ada orang sama sekali kecuali akhwat itu, lalu mengucapkan assalamu alaik, ini tidak diperbolehkan. Karena sebab
berhentinya engkau, kita, saya berdua dengan perempuan tadi, maka yang ketiganya adalah siapa? Syaitan. Maka dilewati. Kecuali Imam Ahmad berkata, kecuali dengan isyarat. Isyarat dengan tangan yang maknanya salam, kemudian baru apa? Pergi. Tapi kan nggak mungkin. Kalau antum pakai isyarat kan berarti antum melihat dia. Dia juga lihat apa? Antum. Jadinya jadi malah lihat-lihatan, mudarat. Maka pendapat yang kuat lewati. Kalau sendirian dan tidak ada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sudah 1:30. Mau dilanjutkan apa dicukupkan? Ana nanya antum diam. Ana bingung ya ikhwan. Kalau akhwat yang ditanya diam itu tandanya iya. Tapi kalau antum ditanya diam, ana bingung. Antum tidur kayaknya nih. Cukup ya, Ikhwan? Cukup ya. Ya sampai di sini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Antum cari kitab aslinya di PDF-nya itu ada Syarah Lum'atul I'tiqad Syekh Saleh Fauzan. Terjemahannya sudah ada sama saya. Cuman saya mencari kuncinya tadi belum ketemu, ditaruh sama teman di box dan kuncinya dibawa oleh beliau. Insyaallah nanti biar akhi Faisal yang ambil ke sana lah insyaallah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.